Shalom, puji nama Tuhan. Luar biasa berkat Tuhan, anugerah Tuhan tetap melimpah dalam kehidupan kita sampai saat ini. Oleh sebab itu mari kita satukan hati, kita berdoa, kita mulai ibadah kali ini. Terpujilah Engkau Tuhan, ucapan syukur selalu kami naikkan hanya untuk Engkau ya Tuhan. Karena penyertaan-Mu Tuhan, hikmat-Mu, karena kuasa-Mu, kami masih boleh beribadah kepadamu Tuhan. Urapi kami semua ya Bapa. Kiranya pujian dan penyembahan kami itu bisa menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Mari kita sembah Tuhan, kita agungkan Tuhan. Biarlah ucapan syukur terus kita keluarkan dari diri kita. Haleluya. 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 Oh, haleluya. Kami sembah Engkau. Oh, haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan, kami puji, tinggikan Engkau. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Tak tersembunyi kuasa Allah, Kau layak ditolong. Saya juga, amin. Tangannya terbuka menunggulah tak tersembunyi kuasa. Sekali lagi dengan tak tersembunyi kuasa Allah, kalau lain ditolong. Amin. Saya juga tak
kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, bukan tenang bersamamu. Kuasa dari tempat mahal ini, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, bukan tenang bersamamu, Bapa. Bukan tenang bersamamu, bukan tenang bersamamu, Bapa. Oh, bukan tenang bersamamu, tenang bersama Kau Tuhan. Hanya Kau sumber pengharapan. Kami mau berserah padamu Tuhan. Sebab kami yakin ya Bapa, hanya Engkau sumber dari segala sumber yang akan kami dapatkan ya Tuhan. Aku berserah, aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Sekali lagi dengan sungguh, aku berserah. Haleluya. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Aku berserah. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat.
pada Yesus Juru Selamat, aku berserah. Pada Yesus Juru Selamat, aku berserah. Waktu selanjutnya diserahkan pada Abahnya. Lepaskan, haleluya. Pujilah namamu. Haleluya. Kami berserah Tuhan. Dalam segala kelemahan dan keterbatasan diri kami berseru, kami berserah padamu Tuhan. Dalam membuka mata dan melihat keadaan dunia yang di luar kendali kami, di sana kami berseru, kami berserah Tuhan. Kami berserah kepada Dia yang pegang segalanya. Kami berserah pada Engkau, Allah yang bekerja melalui semua itu untuk kebaikan umat-Nya yang dikasihinya. Padamu kami percaya Tuhan. Padamu kami berserah Tuhan. Tolong kami. Tuntun kami. Dan kalau kesempatan kali ini kami masih diizinkan untuk bersekutu bersama, kami berserah pada tuntunan Roh-Mu yang kudus untuk memampukan kami mengerti. Nyatakan Tuhan isi hati-Mu pada setiap kami. Tuntun kami, bimbing kami, tegur kami, bentuk kami seturut firman-Mu, seturut kehendak-Mu. Segala puji syukur bagi nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Mari kita buka bersama firman Tuhan dalam Markus pasal yang ke-9. Kita mau baca ayat yang ke-30 sampai yang ke-32. Markus pasal 9 ayat 30 sampai yang ke-32, demikian firman Tuhan. Yesus dan murid-muridnya berangkat dari situ dan melewati Galilea. Dan Yesus tidak mau hal itu diketahui orang. Sebab Ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Dan mereka akan membunuh Dia. Dan 3 hari sesudah Ia dibunuh, Ia akan bangkit. Perhatikan ayat yang ke-32.
Dikatakan di sana, mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakannya kepadanya. Mereka tidak mengerti perkataan itu. Siapa yang dimaksud dengan mereka di sini? Ayat 31 dikatakan di sana Yesus sedang mengadakan perjalanan yang tidak ingin diketahui semua orang. Kenapa? Karena ada hal-hal khusus yang hendak disampaikan khusus hanya kepada muridnya, ke-12 rasulnya. Dan ketika ayat 32 ngomong mereka tidak mengerti, ini berbicara tentang murid-muridnya, tentang 12 orang pilihannya. Di sini, ini mengapa ayat ini menarik perhatian saya. Dikatakan mereka tidak mengerti. Murid-muridnya tidak mengerti. Dan ini bukan hanya murid-murid sembarangan. Ini orang-orang pilihan. Yang menghabiskan waktu lebih banyak dengan Tuhan dibanding orang-orang kebanyakan. Siang malam selama bertahun-tahun mereka berjalan bersama Tuhan. Menyaksikan banyak mujizat. Mendengarkan lebih banyak pengajaran daripada orang lain. Dan itu terjadi berulang-ulang selama tahun demi tahun hidup mereka. Jika kita berharap orang-orang yang mengerti tentang Tuhan, mengerti tentang pengajaran Tuhan, ini mereka, ini murid-murid Kristus, 12 orang pilihan ini yang kita harapkan untuk bisa mengerti. Tapi firman Tuhan ngomong ternyata mereka tidak mengerti. Ini orang-orang yang sudah pernah diutus Tuhan dalam pasal-pasal sebelumnya di kitab yang sama. Diberi kuasa dan mereka menyerukan pertobatan. Diberi kuasa dan mereka pergi untuk menyembuhkan mereka yang sakit dan mengusir setan-setan keluar. Dan orang-orang yang sama yang saat ini tertulis di sini mereka tidak mengerti. Pertanyaannya sekarang, mengapa mereka tidak mengerti? Apakah karena, ini karena yang jelaskan kurang pinter, Pak? Ada yang berani ngomong gitu? Ini yang jelaskan Yesus sendiri, privat. Pergi lewat jalan supaya nggak diketahui banyak orang, dia privat, beri pelajaran privat. Ada yang berani ngomong, itu Yesus kurang pinter, jelas no, Pak. Dicatat bagaimana ketika Yesus mengajar itu orang banyak itu tercengang. Mereka belum melihat ada orang yang ngajar seperti ini. Ada kuasa dalam pengajarannya. Saya tidak akan berani ngomong. Kenapa murid-murid tidak mengerti? Karena Yesus kurang pintar ngomong. Saya tidak akan berani ngomong seperti itu. Lalu apa? Mengapa murid-murid tidak mengerti? Materinya ini, Pak. Bahan pelajarannya kali ini susah sekali ini, Pak. Kalau kita baca, dalam ayat 31, apa sih yang diajarkan oleh Yesus kepada mereka? Yesus ngomong anak manusia mengacu pada Mesias, mengacu pada dirinya, akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Dan mereka akan membunuh dia, membunuh sang Mesias itu. Dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Sesulit itukah pengajaran yang diberikan oleh Tuhan? Bukankah kalimatnya sederhana? Anak manusia akan diserahkan, dibunuh, dan pada hari yang ketiga ia akan bangkit. Tidak sesulit itu kan? Tapi kenapa orang-orang pilihan ini tidak mengerti? Bahkan kalau kita melihat perikopnya, ini bukan pertama kalinya Yesus berbicara tentang hal ini.
Perikop dari Markus pasal yang ke-9 di atas ayat yang ke-30 ada perikop yang tertulis di sana pemberitahuan kedua. Yesus sudah pernah ngomong hal yang serupa sebelumnya. Dan di sini ia mengulanginya. Tapi murid-murid tidak mengerti. Mengapa? Mari kita baca lebih lanjut. Dalam Markus pasal yang ke-9 kita baca ayat yang ke-33. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan?" Ayat 34, tetapi mereka diam. Sebab di tengah jalan tadi, mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Ayat 35, lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Katanya kepada mereka, "Jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya, dan pelayan dari semuanya." Di sini kita diberi gambaran mengapa murid-murid di ayat yang ke-32 tadi dikatakan mereka nggak bisa ngerti. Bukan karena gurunya kurang pintar, bukan karena materi pengajarannya sangat susah, tapi ternyata mereka memiliki pemahamannya sendiri. Mereka memiliki pemikirannya sendiri. Pemikiran seperti apa? Pemikiran yang tercermin dari ayat 33 sampai 35 yang barusan kita baca. Di sana dikatakan mereka bertengkar. Mereka bertengkar. Sampai menarik perhatian guru dan Tuhan bertanya kepada mereka, "Ada apa sih? Kalian ini ribut apa toh?" Dalam bahasa sehari-hari kalau boleh saya mau menyuarakan seperti itu. Ada apa sih yang kalian pertengkarkan? Tapi mereka diam saja. Tidak ada yang berani jawab. Di ayat yang ke-34 dikatakan sebabnya. Apa yang menyebabkan mereka bertengkar? Karena ada perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat tentang apa? Tentang siapa yang terbesar di antara mereka. Ketika dikatakan tentang siapa yang terbesar, ini bukan bicara tentang ukuran atau berat badan, siapa yang paling gemuk, siapa yang paling tinggi, siapa yang paling besar badannya, bukan. Ketika mereka bertengkar tentang siapa yang terbesar, mereka punya pemikiran bahwa Yesus adalah Mesias. Itu dikatakan dalam pasal yang sebelumnya. Ketika Yesus bertanya kepada mereka, "Menurutmu, apa kata orang tentang aku?" Ada yang berkata, "Engkau Elia," dan seterusnya. "Tapi menurutmu apa katamu tentang aku?" Dan Petrus mewakili mereka menjawab, "Engkau Mesias." Mereka percaya itu. Tapi apa? Mesias seperti apa yang mereka percaya? Itu yang nampak di sini. Mereka percaya bahwa Mesias adalah penolong. Bahwa Mesias adalah yang datang untuk menyelamatkan bangsa Israel. Menyelamatkan dari apa? Dari penjajahan. Membawa kepada kemerdekaan. Dan membangun sendiri suatu kerajaan yang teguh, yang mulia. Dan mereka percaya pemulihan itu akan terjadi saat itu. Mereka percaya bahwa mereka akan hidup cukup lama untuk menyaksikan itu. Dan ketika guru mereka, dan ketika Mesias memulihkan Israel, melepaskan dari penjajahan Roma, membangun kerajaannya, maka mereka percaya bahwa mereka ini loh layak, bahwa mereka ini pantas, bahwa mereka akan berbagi pemerintahan kuasa dari Sang Mesias. Mereka mempertengkarkan itu.
Masing-masing merasa dirinya yang paling besar dan paling layak untuk duduk di sebelah kanan Allah, memerintah bersama Allah, menikmati kemuliaan, kemegahan bersama-sama dengan Yesus guru mereka. Di sana kita melihat mengapa mereka tidak mengerti. Karena bayangan akan kemuliaan, karena bayangan akan kemegahan itu begitu indah bagi mereka. Sehingga ketika yang mereka percaya sebagai Mesias itu sendiri berkata pada mereka, bukan seperti itu. Akan ada derita, akan ada duka, akan ada kematian. Telinga mereka seakan tertutup oleh segala imajinasi, fantasi tentang siapa yang terbesar tadi. Tentang kemegahan, kemuliaan kerajaan tadi. Ternyata bukan gurunya yang tidak bisa menjelaskan. Ternyata bukan bahan pengajarannya yang terlalu sulit untuk mereka cerna. Ternyata mereka menolak pemikiran Allah dan memilih untuk tetap dengan pemikiran mereka, konsep mereka tentang Mesias, tentang kerajaan yang akan dipulihkan, tentang kemuliaan. Dan menolak penderitaan. Dan di sana Yesus mengajak mereka duduk. Dan sekali lagi dia mau menjelaskan kepada mereka, konsep kerajaan surga itu bukan seperti itu. Jika kamu ingin jadi yang terdahulu, hendaklah kamu jadi yang terakhir dari semuanya. Kalau kamu ingin jadi pimpinan, sekarang kamu belajar melayani. Mereka menggunakan pikirannya, mereka berpegang teguh pada pemikirannya dan mereka menolak pengajaran Tuhan. Dan apa yang terjadi akibat dari kesombongan rohani tadi? Kenapa saya sebut itu suatu kesombongan rohani? Sebab ketika mereka menolak mendengarkan pengajaran daripada Tuhan, maka itu berarti mereka merasa lebih tahu daripada Tuhan. Di sana mereka merasa lebih pintar daripada Tuhan. Dan itu terlihat dalam Markus pasal yang sebelumnya. Sesaat setelah mereka mengaku bahwa Yesus adalah Mesias, dalam Markus pasal yang ke-8 ayat yang ke-27 sampai 30, di sana dikatakan pengakuan mereka tentang, ya Tuhan, Engkau Mesias, Engkau Juru Selamat. Tapi kemudian langsung dilanjutkan di ayat yang ke-31, perikopnya pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikuti Dia. Ayat 31 dikatakan kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Ini hal yang sederhana, hal yang tidak rumit untuk dicerna. Tapi apa respon muridnya? Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Seakan Petrus ngomong sama gurunya, guru kamu salah, ngawur kamu tuh. Dan ketika Petrus ngomong seperti itu, bukankah dia merasa dia lebih pintar, dia lebih tahu dari gurunya? Dan bukankah pantas kalau kita menyebut itu suatu kesombongan dalam kerohanian mereka? Mereka menolak mendengar pengajaran Allah, kenapa? Karena mereka sombong. Dan di situ loh di pasal yang ke-9 tadi ngomong, konsep kerajaan surga itu bukan seperti itu. Rendahkan dirimu. Layani sesamamu. Jangan pikir tentang siapa yang terdahulu. Rendahkan dirimu. Seringkali secara tidak sadar,
Hal yang sama terjadi juga pada kita. Seringkali secara tidak sadar, kita sudah sangat sombong rohaninya sama seperti mereka, sama seperti murid-murid Yesus. Kapan itu terjadi? Ketika kita bertanya kepada Tuhan, kenapa Tuhan semua ini terjadi? Bukankah seharusnya ini yang terjadi buat aku, buat hidupku. Tapi kenapa bukan itu semua? Seakan kita sedang menarik Tuhan ke samping dan negur dia, Tuhan, kamu keliru. Bukan seperti ini yang seharusnya ada, Tuhan. Seharusnya itu seperti ini, sesuai pemikiranku. Dan teguran yang sama yang diberikan Tuhan kepada Petrus. Teguran yang begitu hebatnya. Ayat yang ke-8 tadi ketika kita membaca Petrus menariknya ke samping dan menegur dia, Yesus segera menegur balik dengan teguran yang sangat keras. Di ayat yang ke-33 dari Markus pasal yang ke-8 dikatakan, maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus. Katanya, enyahlah iblis. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Dan di sana kita protes sama Tuhan. Dan di sana kita meragukan kemahakuasaan Tuhan. Dan di sana kita meragukan kebijaksanaan Tuhan. Tuhan seharusnya tidak seperti ini. Tuhan kenapa seperti ini? Kenapa itu terjadi pada mereka dan tidak terjadi padaku? Teguran yang sama yang diberikan Yesus kepada Petrus dan murid-muridnya. Kiranya terngiang-ngiang juga di telinga kita. Bahwa ketika kita menyombongkan diri di hadapan Tuhan, Tuhan menyamakan kita dengan iblis. Ketika kita berusaha untuk membetulkan Tuhan, di sana Tuhan ngomong sama kita, enyahlah. Apa yang muncul dari kesombongan? Yang pertama tadi kita belajar dalam Markus pasal yang ke-9, murid-murid dikatakan bertengkar. Apa yang ada sebagai akibat kesombongan? Perpecahan, pertengkaran. Jika saat ini kita menemukan kita dalam rumah tangga kita, seringkali kita bertengkar dan bertengkar. Coba selidiki diri. Apakah penyebabnya sama seperti yang menyebabkan murid-murid ini bertengkar? Kesombongan kita, merasa diri lebih utama dari yang lain. Jika ya, firman Tuhan mengingatkan kita dalam Filipi pasal yang kedua, di sana ada perikop tentang nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri. Filipi pasal 2 ayat yang ketiga, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ayat yang keempat, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Mari dalam rumah tangga kita, dalam keluarga kita, mulai lihat suami kita dan mulai lihat istri kita. Dan selama ini kalau kita melihat mereka, mungkin yang ada dalam pikiran kita, aku ki bener, kok nego salah. Mari rendahkan hati.
Mari rendahkan hati. Anggap yang lain lebih utama dari diri sendiri. Dan jangan memperhatikan kepentingan diri sendiri, tapi kepentingan yang lain juga. Susah, sangat susah. Sebab itu perlu kita berserah dan mohon tuntunan Tuhan. Yang pertama kita belajar, apa sih akibat dari kesombongan rohani? Ada perpecahan, ada pertengkaran. Dan yang kedua, apa akibat dari kesombongan rohani? Yang kita lihat ada ketidakmengertian. Apakah seringkali kita melihat situasi kita, merenungkan kondisi kita, dan kita mulai berseru, Tuhan, kenapa? Apakah kita berdoa dan kita tidak mendapat jawaban apa yang sesuai pemikiran kita, dan di sana kita marah sama Tuhan? Jika itu yang kita alami, firman Tuhan kali ini mengingatkan kita, ayo rendahkan dirimu di hadapan Tuhan. Jangan sombong. Jangan merasa diri lebih hebat, lebih pintar sehingga kita bisa punya kuasa untuk ngatur-ngatur Tuhan seharusnya apa yang dilakukan. Justru kenyataan ketika kita menemukan diri dalam dunia yang segala sesuatunya itu sungguh di luar kendali, khususnya saat-saat seperti ini, di mana pandemi begitu hebat melanda, di mana orang-orang mulai dibukakan matanya bahwa kekayaan, kedudukan tidak bisa menyelamatkan dirinya. Justru di saat-saat hal-hal terjadi di luar pemikiran kita, di sana kita belajar untuk kita sujud dan berserah di hadapannya. Gampang? Susah. Sebab itu kita perlu mohon tuntunan dari roh kebenaran. Roh yang dikatakan dalam Yohanes pasal 14 yang akan menuntun kita kepada kebenaran, mengingatkan kita, menyadarkan kita akan hal-hal yang dikatakan Tuhan, pengajaran-pengajaran yang diberikan Tuhan. Mari kita buka hati kita. Mari kita berserah kepada Dia. Dan mari kita responi Dia dalam ketidakmengertian kita. Respon seperti apa? Ada satu teladan yang luar biasa dalam Lukas pasal yang pertama. Lukas pertama mulai ayat yang ke-26. Di sana perikopnya tentang pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Saya bacakan bagi kita semua, mulai ayat yang ke-26. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Karena malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Perhatikan ayat yang ke-34. Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Maria tidak mengerti bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Ayat 35, jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet anakmu itu
Ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Apa respon Maria? Ayat yang ke-37 dalam Lukas yang pertama dikatakan, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Maria tidak seperti Petrus yang menarik Yesus, menegur dia dan berkata, loh jangan ngomong gitu. Salah yang kamu omongkan, tidak mungkinlah hal itu terjadi, tidak bisa hal itu terjadi. Dalam ketidakmengertiannya, Maria berserah. Maria berkata, sesungguhnya aku ini hamba. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Teladan yang sama diberikan oleh Yesus sendiri ketika ia berdoa. Yesus percaya bahwa Allah sanggup untuk melalukan cawan murka ini daripadanya, melewatkan derita ini daripadanya. Tapi percaya Yesus tidak berhenti di situ. Yesus berkata, bukan kehendakku tapi kehendakmu jadilah. Di sana kita diberikan pengajaran, di sana kita diberikan teladan untuk kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Jangan bermegah, jangan menyombongkan diri di hadapannya. Jangan sampai Tuhan datang dan berseru kepada kita, anyahlah iblis. Sebab engkau memakai pemikiran manusia dan tidak mau tunduk pada pemikiran Allah. Kiranya firman Tuhan boleh menggerakkan kita untuk lebih lagi kita berserah pada Tuhan. Berserah pada Roh-Nya. Supaya memampukan kita untuk mengerti. Dan walaupun kita belum mengerti, kiranya kita dimampukan untuk kita berkata seperti Maria berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Dan walaupun kita belum mengerti, kiranya Roh yang Kudus memampukan kita untuk kita mengucap syukur dalam doa-doa kita. Mari kita tundukkan kepala kita. Kiranya Roh yang Kudus mengajar kita jalan-jalan Tuhan. Memberikan pengertian kepada kita. Menghancurkan segala kesombongan kita. Tuntun kami ya Tuhan. Ajar kami ya Tuhan. Ajarku untuk mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan. Ajarku untuk mengerti rencana-Mu di hidupku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah yang kelam, ku tahu pasti Engkau besertaku. Ajarku untuk bersyukur. Ajarku untuk bersyukur dalam segala keadaan. Ajarku merasakan kasih-Mu yang sempurna. Sekalipun banyak hal yang takkan ku pahami, namun ku tetap percaya Kau setia. Jalan-Mu adil dan benar. Jalan-Mu adil dan benar. Rencana-Mu sungguh sempurna. Gunung batuku yang tak akan goyah. Kau memegang hari esokku dan menuntun setiap jalanku. Bersama-Mu ku tak akan goyah. Ajar kami mengerti.
Ajarku untuk mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan. Ajarku untuk mengerti rencana-Mu di hidupku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah yang gelap, ku tahu pasti Engkau besertaku. Ajarku untuk bersyukur, ajarku untuk bersyukur dalam segala keadaan. Ajarku merasakan kasih-Mu yang sempurna. Sekalipun banyak hal yang takkan ku pahami, namun ku tetap percaya Kau setia. Jalan-Mu adil dan benar, jalan-Mu adil dan benar. Rencana-Mu sungguh sempurna. Gunung batuku yang tak akan goyah. Kau memegang hari esokku dan menuntun setiap jalanku. Bersama-Mu ku tak akan goyah. Jalan-Mu adil dan benar, jalan-Mu adil dan benar. Rencana-Mu sungguh sempurna. Gunung batuku Kau yang pegang hari esok kami Tuhan. Kau memegang hari esokku dan menuntun setiap jalanku. Bersama-Mu ku tak akan goyah. Bersama-Mu, bersama-Mu ku tak akan goyah. Bersama-Mu, bersama-Mu ku tak akan goyah. Padamu kami berserah Tuhan. Tolong kami Tuhan, ajar kami, tuntun kami, bimbing kami Tuhan. Dalam segala ketidakmengertian kami Tuhan, mampukan kami percaya pada Allah yang bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang dikasihinya. Percaya bahwa Allah mengerjakan apa yang terbaik bagi umat yang berdoa kepadanya. Ajar kami percaya Tuhan, bahkan saat hal-hal itu terjadi di luar, berbeda dengan apa yang kami bayangkan, apa yang kami pikirkan. Ajar kami bersyukur dan berkata, aku percaya Tuhan. Aku percaya berkat-Mu, aku percaya kedaulatan-Mu, aku percaya kuasa-Mu. Dan ajar kami berseru, jadilah kehendak-Mu. Tuntun kami Tuhan, kami tidak bisa dengan hikmat kekuatan kami sendiri. Hanya Roh yang Kudus yang meneguhkan iman percaya, bekerja di dalam kami Tuhan. Mari naikkan syukur kita, tanda kita percaya bahwa Dia bekerja dan mengerjakan yang terbaik untuk kita. Mari belajar naikkan sembah, ucapkan terima kasih. Terima kasih Tuhan. Rancangan-Mu indah, penyertaan-Mu sempurna. Siapa kami sehingga kami bermegah dan menegur Allah? Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih, terima kasih. Ajar kami rendah hati. Hancurkan segala kesombongan kami Tuhan.
Sebab sesungguhnya kami bukan apa-apa, kami bukan siapa-siapa. Kami hanyalah ciptaan yang dikaruniai begitu luar biasa. Dan betapa bodohnya kami kalau kami masih mempertanyakan kebijaksanaan Tuhan, kedaulatan Tuhan. Mampukan kami, ya Roh Kudus, ajar kami mengerti, teguhkan iman percaya kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kesempatan ibadah kali ini. Kami berdoa kiranya walau kami tidak bisa berkumpul bersama secara langsung, tidak membatasi kuasa dari ibadah itu sendiri. Dimanapun saat ini kami berada, kiranya kuasa ibadah ini boleh nyata dalam hidup setiap kami, Tuhan. Biar firman yang disampaikan membentuk kami, menegur kami, menguatkan kami, memulihkan kami, membawa kami lebih lagi kepada kerendahan hati di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat pimpinan-Mu mulai awal hingga akhir ibadah ini. Dan sesaat kami hendak mengakhiri ibadah ini, terlebih dahulu saya mengajak kita semua untuk kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Bersyukur buat penyertaan-Mu, bersyukur buat tuntunan-Mu, bersyukur buat kesempatan yang masih Kau berikan dalam hidup kami. Kiranya selepas jam ibadah ini pun, Roh-Mu yang kudus terus bekerja dalam hidup setiap kami. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita angkat tangan kita di hadapannya, sebab Tuhan berkata, Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan kiranya damai sejahtera dan kasih karunia yang daripada Allah itu yang menyertai kita, memberi kekuatan kepada kita, memampukan kita untuk bertahan dalam sulitnya keadaan. Bahkan lebih dari itu, di sana kita temukan sukacita yang daripada Tuhan. Di sana kita temukan kedamaian yang daripada Tuhan. Di sana ada kerinduan dalam diri kita untuk kita memuliakan nama Tuhan dimanapun kita berada. Kiranya berkat yang daripada Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus menyertai kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.